Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel Bottom Update. Pada video kali ini kita akan membahas latihan soal TWK atau tes wawasan kebangsaan dengan materi yaitu Pancasila. Oke, kita akan membahas kira-kira 15 soal ya teman-teman. Kita langsung saja ke soal yang pertama. Pancasila mengandung nilai-nilai luhur yang dijadikan tolak ukur dalam melaksanakan pembangunan nasional, baik perencanaan, perorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, maupun evaluasinya. Pernyataan tersebut merupakan pengertian fungsi Pancasila sebagai A. Pandangan hidup bangsa, B. Paradigma pembangunan nasional, C. Moral pembangunan, D. Cita-cita dan tujuan nasional, E. Pengamalan Pancasila. Oke teman-teman, nah jadi Pancasila itu mengandung nilai-nilai luhur yang dijadikan tolak ukur dalam melaksanakan pembangunan nasional, baik perencanaan, perorganisasian, pelaksanaan, pengawasan maupun evaluasinya. Nah jadi pernyataan tersebut yang disoal ya, itu merupakan pengertian fungsi Pancasila sebagai moral pembangunan. Oke, jadi jawabannya adalah C. Oke teman-teman, kita langsung saja ke soal yang kedua. Berikut ini adalah pokok-pokok pikiran untuk membentuk negara yang merupakan inti dari Pancasila adalah A. Abstrak, B. Objektif, C. Kebinekaan, D. Norma hukum, E. Universal. Oke teman-teman, jadi nilai yang terkandung dalam Pancasila itu bersifat universal ya. Karena tidak memihak pada suatu hal tertentu, melainkan mengayomi dan mencakup keseluruhan nilai kehidupan. Karena Pancasila dibentuk berdasarkan oleh kepribadian bangsa. Nah, jadi jawabannya adalah E ya, universal. Oke, teman-teman, kita ke soal yang ketiga. Sebagai dasar negara, Pancasila mengandung nilai kerohanian di dalamnya. Hal ini yang bukan termasuk nilai kerohanian adalah A. Nilai kebenaran, B. Nilai material, C. Nilai estetis, D. Nilai religius, E. Nilai moral. Oke teman-teman, nah jadi nilai kerohanian itu adalah segala sesuatu yang dapat bermanfaat bagi rohani seorang manusia. Nah nilai itu dibedakan menjadi 4. Yang A nilai kebenaran, oke ada ya. Nilai keindahan atau estetis, oke ada. A dan C bukan jawabannya berarti. Nilai kebaikan atau moral, oke ada yang E. Nilai religius, ada ya yang D. Nah berarti yang bukan itu yang B ya, nilai material. Oke jadi jawabannya adalah B ya teman-teman, nilai material. Oke, kita ke soal yang keempat ya. Konsekuensi dari hubungan kausal organis antara Pancasila, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 yang tidak dapat dipisahkan ialah A. Undang-Undang Dasar harus merangkum sila-sila Pancasila, B. Batang tubuh merupakan penjelasan Pancasila, C. Tiap unsur tersebut harus saling mengisi, D. Tiap pasal tidak boleh saling bertentangan, E. Nilai Pancasila harus ada pada tiap pasal. Nah jadi teman-teman, konsekuensi dari hubungan kausal organis antar Pancasila, pembukaan UUD 1945, dan batang tubuh UUD 1945 itu tidak dapat dipisahkan karena pada hakikatnya merupakan satu rangkaian isi. Oke? Nah jadi arti makna yang terkandung pada masing-masing alinea menggambarkan rangkaian peristiwa dan keadaan yang saling berkaitan, saling mengisi, berdirinya negara Indonesia yang diakhiri dengan kemerdekaan Indonesia. Jadi jawabnya jelas ya, C. Tiap unsur tersebut harus saling mengisi. Itu konsekuensinya. Oke teman-teman, kita ke soal yang kelima. Salah satu nilai yang terkandung dalam sila keempat Pancasila yaitu A. Persatuan dan kesatuan dalam arti ideologis, ekonomi, politik, sosial, budaya, dan keamanan. B. Adanya konsep nilai kemanusiaan yang lengkap, adil, bermutu tinggi karena kemampuannya berbudaya.
C. Merupakan bentuk keyakinan yang berpangkal dari kesadaran manusia sebagai makhluk Tuhan. D. Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan, mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama. E. Setiap rakyat Indonesia diperlakukan adil dalam semua bidang hukum, ekonomi, sosial, dan kebudayaan. Oke teman-teman, langsung saja kita bahas ya. Kalau kita sebutkan satu persatu nilai yang terkandung dalam sila keempat itu sangat panjang sekali. Nah jadi kita analisa saja satu persatu. A. Persatuan dan kesatuan dalam arti ideologis, ekonomi, politik, sosial, budaya, dan keamanan. Nah ini cenderung ke sila ketiga teman-teman, persatuan Indonesia. Yang B. Adanya konsep nilai kemanusiaan yang lengkap, adil, dan bermutu tinggi karena kemampuannya berbudaya. Nah ini lebih condong ke sila kedua ya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang C. Merupakan bentuk keyakinan yang berpangkal dari kesadaran manusia sebagai makhluk Tuhan. Nah ini lebih ke sila yang pertama, ketuhanan Yang Maha Esa. Yang D. Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai kebenaran dan keadilan, mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama. Oke teman-teman, jadi salah satu nilai yang terkandung dalam sila keempat Pancasila itu memang lebih condong ini ke pilihan jawaban yang D. Oke, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Oke, kita simpan dulu. Nah, kita analisa yang pilihan jawaban E. Setiap rakyat Indonesia diperlakukan adil dalam semua bidang hukum, ekonomi, sosial, dan kebudayaan. Nah ini lebih ke nilai sila kelima ya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah jadi jelas ya teman-teman, jawabannya adalah D. Oke, kita ke soal yang keenam teman-teman. Dengan dicabutnya TAP MPR nomor 11 garing MPR garing 1978, artinya A. Kebebasan individu untuk menafsirkan Pancasila, B. Pancasila tinggal sejarah, C. Pancasila kehilangan karismanya, D. Pancasila kehilangan maknanya, E. Nilai-nilai dasar Pancasila harus tetap dilaksanakan. Oke teman-teman, jadi dengan dicabutnya TAP MPR nomor 11 garing MPR garing 1978, artinya nilai-nilai dasar Pancasila itu harus tetap dilaksanakan. Nah jadi jawabannya adalah E. Oke jelas ya nomor 6. Kita ke soal nomor 7 teman-teman. Berikut ini yang bukan merupakan contoh pengamalan Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional adalah: A. Pembangunan harus bersifat pragmatis, B. Pembangunan harus menghormati HAM, C. Pembangunan harus dilaksanakan secara demokratis, D. Pembangunan harus diprioritaskan dengan taraf minimum keadilan sosial, E. Pembangunan tidak boleh bersifat ideologis. Oke, jadi teman-teman, Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional dapat diuraikan sehingga hasil pembangunannya sesuai dengan Pancasila. Antara lain, pembangunan tidak boleh bersifat pragmatis, tidak hanya mementingkan tindakan nyata dan mengabaikan pertimbangan etnis yang ada. Pembangunan tidak boleh bersifat ideologis. Oke. Pembangunan harus menghormati HAM. Pembangunan dilaksanakan secara demokratis. Pembangunan diprioritaskan pada taraf minimum keadilan sosial. Nah, teman-teman, poin yang bertentangan dari pilihan jawaban dengan poin-poin Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional itu adalah A ya, pembangunan harus bersifat pragmatis. Jadi yang seharusnya pembangunan tidak boleh bersifat pragmatis.
Oke, jadi berlawanan ya. Pembangunan harus bersifat pragmatis, bukan merupakan contoh pengamalan Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional. Jadi jawabannya adalah A. Kita ke soal nomor 8, teman-teman. Kemampuan ideologi dalam mempengaruhi dan menyesuaikan diri dengan pertumbuhan atau perkembangan masyarakatnya disebut dimensi. A. Dinamis, B. Kerohanian, C. Fleksibilitas, D. Idealisme, E. Realita. Oke, teman-teman, dimensi ideologi itu dibagi menjadi 3 ya, yaitu dimensi realita, dimensi idealisme, dimensi fleksibilitas. Oke, teman-teman. Jadi yang memiliki pilihan jawaban yang memiliki pengertian kemampuan ideologi dalam mempengaruhi dan menyesuaikan diri dengan pertumbuhan atau perkembangan masyarakatnya itu adalah dimensi fleksibilitas. Oke, nah jadi jawabannya adalah C ya. Oke, kita ke soal yang ke-9, teman-teman. Salah satu nilai dalam Pancasila yang merupakan penjabaran nilai instrumental dalam situasi konkret pada tempat tertentu dan situasi tertentu disebut nilai. A. Dasar, B. Instrumental, C. Vital, D. Material, E. Praktis. Oke, teman-teman. Jadi salah satu nilai dalam Pancasila yang merupakan penjabaran nilai instrumental dalam situasi konkret pada tempat tertentu dan situasi tertentu itu disebut dengan nilai praktis dari Pancasila. Oke, nah nilai praktis dari Pancasila dapat dilihat dan ditemukan pada berbagai wujud konkret pengamalan nilai-nilai Pancasila oleh lembaga negara, organisasi sosial politik, lembaga ekonomi, tokoh masyarakat, dan anggota warga negara. Nah, jadi jawabannya adalah E ya teman-teman, praktis. Oke, kita ke soal nomor 10. Mukadimah Hukum Dasar atau yang lebih dikenal dengan Piagam Jakarta merupakan hasil dari sebuah sidang yang diselenggarakan oleh A. Panitia 9, B. BPUPKI, C. PPKI, D. Kongres Pemuda, E. Perserikatan Bangsa-Bangsa. Nah, teman-teman, jadi pada tanggal 22 Juni ya 1945 Panitia 9 melakukan sidang dan menghasilkan Piagam Jakarta. Oke, teman-teman. Jadi Piagam Jakarta itu merupakan hasil sidang yang diselenggarakan oleh Panitia 9. Oke, jadi jawabannya adalah A ya. Kita ke soal nomor 11. Kebebasan atas hak milik dan jaminan sosial serta mendapatkan pekerjaan dan perlindungan kesehatan merupakan hubungan HAM dengan Pancasila. Sila A. Ketuhanan yang Maha Esa, B. Kemanusiaan yang adil dan beradab, C. Persatuan Indonesia, D. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, E. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, teman-teman. Jadi kebebasan atas hak milik dan jaminan sosial serta mendapatkan pekerjaan dan perlindungan kesehatan. Sila ini mengandung prinsip usaha bersama dengan mencapai cita-cita masyarakat yang adil dan makmur. Merupakan hubungan HAM dengan Pancasila, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima ya. Nah, jadi jawabannya adalah E. Soal nomor 11. Perhatikan ciri khas ideologi berikut ini. Ateisme, dogmatis, otoriter, ingkar HAM, reaksi terhadap liberalisme, dan kapitalisme. Beberapa ciri di atas merupakan ciri khas dari ideologi. A. Sosialisme, B. Komunisme, C. Liberal, D. Fasisme, E. Pancasila. Oke, teman-teman. Jadi ciri dari 1 sampai 5 itu yang mendominasi itu adalah khas dari ideologi komunisme. Nah, ciri ideologi komunisme itu yaitu ateisme, tidak percaya Tuhan, dogmatis, otoriter, ingkar HAM, reaksi terhadap liberalisme dan kapitalisme.
kapitalisme. Nah, jadi jawabannya adalah A ya, sosialisme. Jadi jawabannya adalah B ya, komunisme. Oke, kita ke soal yang ke-13 teman-teman. Contoh pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif berdasarkan Pancasila adalah A. Ikut campur dan memihak salah satu blok, B. Mengirim pasukan perdamaian ke wilayah konflik, C. Memberi bantuan senjata kepada negara yang bertikai, D. Menghimpun negara sepaham dan seideologi, E. Organisasi ekonomi yang Eropa sentris. Oke teman-teman, jadi contoh pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif itu berdasarkan Pancasila adalah pengiriman pasukan ke daerah konflik. Nah, jawabannya adalah B ya. Oke, kita ke soal nomor 14. Setiap produk hukum yang dihasilkan di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Pancasila sebagai sumber hukum ditetapkan dalam A. Tap MPR nomor 5 garing MPR garing 1973, B. Tap MPR nomor 2 garing MPR garing 1978, C. Tap MPR nomor 4 garing MPR garing 1978. Selanjutnya Tap MPR nomor 20 garing MPRS garing 1966. E. Tap MPR nomor 6 garing MPR garing 1978. Oke teman-teman, jadi setiap produk hukum yang dihasilkan di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Nah, Pancasila sebagai sumber hukum ditetapkan dalam Tap MPRS nomor 20 garing MPRS garing 1966. Oke, yang mana isinya yaitu Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, berarti segala peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia harus bersumber atau berpedoman dan tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Oke, jadi jawabannya adalah D ya teman-teman. Nah, kita ke soal yang terakhir teman-teman. Pengamalan Pancasila sila kelima sebagai paradigma pembangunan adalah, oke, itu terlalu panjang ya kalau saya bacakan. Nah, jadi pengamalan Pancasila sila kelima sebagai paradigma pembangunan adalah upaya mengembangkan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya sehingga tercipta kemakmuran yang berkeadilan bagi rakyat Indonesia dalam sistem ekonomi yang disusun sebagai usaha bersama berdasar atas kekeluargaan. Nah, teman-teman, jadi jawabannya yang tepat itu adalah C. Upaya mengembangkan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya sehingga tercipta kemakmuran yang berkeadilan bagi rakyat Indonesia. Oke, jadi nomor terakhir ini jawabnya adalah C ya. Oke teman-teman, sekian pembahasan kita tentang tes wawasan kebangsaan. Materinya masih Pancasila ya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Jika terdapat kritik saran dan ada penjelasan saya yang mungkin kurang pas, silakan dituliskan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.